Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiullah Adam alaihi salam beserta ibu Siti Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bapaknya umat manusia. Dari beliaulah lahir peradaban-peradaban manusia yang melahirkan, yang menurunkan seluruh umat manusia yang ada di belahan bumi dunia saat ini. Nabiullah Adam alaihi salam dan ibu Siti Hawa mempunyai banyak sekali keturunan, kurang lebih sekitar 240 putra dan putri yang terdiri dari 120 pasang. Di antara keturunan beliau, Nabiullah Adam alaihi salam dan Siti Hawa, ada salah satu putra beliau yang terkenal dengan kecerdasannya, terkenal dengan keilmuannya, terkenal dengan baktinya kepada kedua orang tuanya. Terkenal hampir dalam segala hal, yang kecerdasannya melebihi dari saudara-saudaranya yang lain. Beliau adalah Nabi Syed, beliau adalah Nabi Syed alaihi salam, atau kata orang Jawa Nabi Sis alaihi salam. Dari Nabi Sis inilah akan lahir para pemimpin-pemimpin dunia. Dari Nabi Sis inilah akan melahirkan para orang-orang hebat yang ada di dunia ini. Nabi Sis alaihi salam mempunyai dua putra yang sangat luar biasa, yaitu Sayyid Anwas dan Sayyid Anwar. Dari Sayyid Anwas nantinya akan melahirkan para nabi-nabi, para rasul yang hingga ditarik ke bawah hingga pemimpin besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari saudaranya yang satu, Sayyid Anwar, dari situlah yang akan melahirkan para sang hyang wenang, ya, yang kita sebut sebagai sang hyang wenang, sang hyang nur cahyo, yang menurunkan kerajaan-kerajaan dunia,
khususnya di antaranya yang ada di Nusantara ini, yang ada di Indonesia. Jadi para sanghyang itu bukan sekedar dongeng belaka, akan tetapi suatu sejarah kisah kehidupan seorang anak manusia yang terjadi pada era Nabi Sis alaihi salam. Saudaraku sebangsa dan setanah air, untuk kali ini saya tidak membahas para generasi Sayyid Anwar yang melahirkan para sanghyang yang banyak sekali di Nusantara, di antaranya kerajaan Segaluh kuno, di antaranya kerajaan Medang Kamulan kuno, dan masih banyak kerajaan-kerajaan yang lain. Ketika ditarik ulur, itu jalur dari Sang Hyang Nur Cahyo. Ketika ditarik kembali dari Nabi Sis alaihi salam. Akan tetapi untuk kali ini saya akan menyejarahkan dari generasi Nabi Sis alaihi salam yang menurunkan Sayyid Anwas, yang menurunkan nabi-nabi, rasul-rasul, hingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para generasinya yang kita kenal sebagai habaib, yang kita kenal sebagai syarif, yang kita kenal sebagai syarifah, dari jalur Nabi Sis, dari jalur Sayyid Anwas, itulah lahirnya para nabi-nabi. Saudaraku sebangsa dan setanah air, Nabiullah Adam alaihi salam beserta Ibu Siti Hawa, dari hasil pernikahan beliau adalah manusia pertama yang Allah ciptakan untuk mengisi dunia ini. Putra putri beliau Nabiullah Adam alaihi salam kurang lebih sekitar 240. Di antara putra putri beliau yang sangat terkenal sekali kecerdasannya, yang terkenal sekali akan keilmuannya, yang terkenal sekali akan kepatuhannya, yang terkenal sekali akan kelebihan-kelebihan dari saudara-saudaranya yang lain. Beliau adalah Nabi Sis alaihi salam atau Nabi Syed. Beliau adalah putra keenam dari Nabiullah Adam alaihi salam. Saudaraku sebangsa dan setanah air, sambil santai biar gak tegang-tegang amat. Nabiullah Adam alaihi salam melahirkan Nabi Syed atau Nabi Sis
Nabi Sis melahirkan Anwas. Anwas melahirkan Hinan. Hinan melahirkan Azda. Azda melahirkan Nabiullah Idris alaihissalam. Idris melahirkan Mutawassyaleh. Mutawassyaleh melahirkan Lumka. Lumka melahirkan Nabiullah Nuh alaihissalam. Nuh melahirkan Syam. Syam melahirkan Arfaksyad. Arfaksyad melahirkan Syoleh. Syoleh melahirkan Hud. Hud melahirkan Falik. Falik melahirkan Ar'ush. Ar'ush melahirkan Asyu. Asyu melahirkan Nahur. Nahur melahirkan Azar. Azar melahirkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam melahirkan Ismail. Ismail melahirkan Haidar. Haidar melahirkan Arom. Arom melahirkan Adwa. Adwa melahirkan Wazi. Wazi melahirkan Sani. Sani melahirkan Zarih. Zarih melahirkan Nahid. Nahid melahirkan Muksar. Muksar melahirkan Aiham. Aiham melahirkan Afnat. Afnat melahirkan Aisar. Aisar melahirkan Deshan. Deshan melahirkan Aid. Aid melahirkan Aromi. Aromi melahirkan Yalham. Yalham melahirkan Yahzin. Yahzin melahirkan Yatrobi. Yatrobi melahirkan Sanbir. Sanbir melahirkan Hamdan. Hamdan melahirkan Adda. Adda melahirkan Ubaid. Ubaid melahirkan Abkhor. Abkhor melahirkan Aid. Aid melahirkan Magi. Magi melahirkan Nahis. Nahis melahirkan Jahim. Jahim melahirkan Tabi. Tabi melahirkan Yadfal. Yadlaf maksud saya. Yadlaf melahirkan Biklas. Biklas melahirkan Hada. Hada melahirkan Nasyid.
Nasyid melahirkan Awam, Awam melahirkan Obay, Obay melahirkan Khomwal, Khomwal melahirkan Bus, Bus melahirkan Awis, Awis melahirkan Salaman, Salaman melahirkan Humaisi, Humaisi melahirkan Ad, Ad melahirkan Adnan, nama Adnan yang diriwayatkan yang merupakan pemerintah pertama bagi kota suci Mekah, kurang lebih tahun 122 sebelum Masehi. Adnan melahirkan Ma'ad, Ma'ad melahirkan Nizar, Nizar melahirkan Mudhar, Mudhar melahirkan Ilyas, Ilyas melahirkan Mudrikah, Mudrikah melahirkan Huzaimah, Huzaimah melahirkan Kinanah, Kinanah melahirkan Nador, Nador melahirkan Malik, Malik melahirkan Fahr, Fahr melahirkan Ghalib, Ghalib melahirkan Lu'ay, Lu'ay melahirkan Ka'ab, Ka'ab melahirkan Murrah, Murrah melahirkan Kilab, Kilab melahirkan Khusay, Khusay melahirkan Abdul Manaf, Abdul Manaf melahirkan Hashim, Hashim melahirkan Abdul Muttalib, Abdul Muttalib melahirkan Abdullah, Abdullah melahirkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, pemimpin besar, penghulu dari segala jenis makhluk Allah. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari beliaulah, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui jalur Fatimah Az-Zahra turunlah Sayyid Hasan dan Husain dan para generasinya yang kita sebut sebagai habaib, yang kita sebut sebagai syarif, yang kita sebut sebagai syarifah. Beliau-beliaulah baitin Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita hormati, yang wajib kita muliakan, karena beliau-beliau itulah keluarga langsung daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sebangsa dan setanah air, pada peringatan Maulidur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu hadiah bagi kita umat Islam, bagi kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan wasilahnya sholawat, dengan wasilahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangankan kita menyambut, jangankan kita memperingati,
bahagia saja atas kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haram jasad seorang anak manusia untuk masuk neraka. Masya Allah. Saudaraku sebangsa dan setanah air, semoga silsilah yang tadi saya sampaikan mampu menjadikan suatu renungan, mampu menjadikan tambahan keilmuan sebagai santri, sebagai sejarawan, dan sebagai anak bangsa. Dan semoga kita semua mampu menjadi generasi yang mampu memberikan manfaat bagi diri kita, keluarga, agama, bangsa, dan negara. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.